Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menilai SKP bawahan. Kita mulai dari penilaian. Jadi untuk menilai itu kita klik penilaian, kemudian klik pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya kita akan menilai SKP bawahan kita di TW 4. Jadi caranya klik penilaian bawahan. Kemudian kita memilih salah satu guru yang sudah mengisi bukti dukung dan mengajukan SKP-nya untuk dinilai. Ya, jika dibuka tampilannya seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah melihat bukti dukung yang dikirimkan melalui link. Jadi targetnya itu 2 laporan, kemudian realisasi juga 2 laporan. Ini yang kita buktikan apakah betul realisasinya itu 2 laporan yang dikirimkan melalui link. Jadi, caranya adalah klik linknya, kemudian kita lihat ternyata ada dua dokumen atau laporan PKG yang dikirimkan oleh guru yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan mengisi feedback atau umpan balik dari laporan bukti dukung yang dikirimkan oleh guru. Jadi ini kuantitasnya itu kita bisa berikan feedback seperti ini saya sudah contohkan. Dokumen program perencanaan secara keseluruhan sudah bagus dan kedepannya harus dipertahankan. Jadi Bapak Ibu jika belum ada isinya diklik tambah. Tetapi jika sudah ada isinya, sudah kita mengisi sebelumnya, kemudian kita mengedit, klik saja edit, kemudian kita input feedbacknya seperti ini. Caranya sama, kalau belum ada sama sekali, kita klik tambah, nanti tampilannya juga seperti ini. Jadi seperti itu, klik OK. Kemudian untuk kualitas, ini contoh feedback, jadi ini hanya contoh Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri seperti apa feedback terhadap dokumen guru-guru kita yang ada di sekolah. Jadi ini secara kebetulan hanya contoh yang saya berikan untuk feedbacknya. Ya, setelah itu waktu, seperti inilah contoh feedback untuk waktu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu bisa kembangkan feedback sesuai dengan keadaan dokumen guru-guru Bapak Ibu di sekolah. Oke, kita pindah ke RH kedua. Kita akan cek seperti apa dokumennya. Jadi di sini realisasi apa targetnya itu 8, kemudian di realisasinya itu 8 juga yang dikirimkan. Kita akan coba lihat apakah betul 8 atau lebih atau malah kurang dari target yang ada. Diklik. Oke, dari link dokumen yang dikirimkan itu ternyata ada 8 dokumen, berarti sesuai dengan target yang kita sesuai dengan target yang diprogramkan di awal tahun. Realisasinya juga 8. Ya, untuk feedbacknya silakan ditambahkan. Jadi kalau di sini saya contohkan untuk feedback kuantitasnya itu laporan operasi secara keseluruhan sudah bagus dan berapa harus dipertahankan. Kemudian di kualitasnya seperti itu juga. Ini contoh-contoh feedback. Kenapa harus diberi feedback Bapak Ibu pada saat evaluasi kinerjanya itu dicetak itu akan muncul feedback. Jadi kalau tidak diisi itu akan kosong isinya. Selanjutnya laporan pelaksanaan tugas tambahan itu targetnya 1 laporan, kemudian realisasi 2 laporan. Kita coba lihat apakah
Iya, jadi isinya itu SK tugas, kemudian pengerjaan kerja kelas dan laporan kerja wali kelas. Jadi tugas tambahannya sebagai wali kelas. Selanjutnya, eh, laporan pengembangan diri. Ini target 3 laporan, kemudian realisasi 5 laporan. Oke, kita coba buka bagaimana. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 laporan pengembangan dirinya. Jadi target 3, realisasi 5. Ini luar biasa. Ya, setelah itu jangan lupa memberikan feedback setiap indikator. Ya, selanjutnya laporan kegiatan yang menjadi tugas guru. Jadi ini kita lihat seperti apa yang dilaporkan. Ya, SK dan kartu pengurus organisasi PGRI. Berarti targetnya 1, laporannya juga 1. Kemudian kegiatan kolektif 3 laporan, ternyata di targetnya itu 3 laporan, ternyata direalisasi cuma 1 laporan. Iya, dokumennya ada. Oke, selanjutnya ini yang paling penting, Bapak Ibu, pemberian rating hasil kinerja. Jadi ini harus diisi karena kalau tidak nanti nilai akhirnya tidak ada. Di sinilah kita nilai, di situ ada 3 pilihan, di bawah ekspektasi, kemudian sesuai dan di atas ekspektasi. Kita coba kembali melihat, mereview dokumen-dokumen yang ada dari guru yang bersangkutan. Ya, kita coba laporan PKG tadi, 2 laporan, realisasi 2. Oke, berarti sesuai. Kemudian laporan evaluasi hasil pelaksanaan penilaian itu target 8, realisasi 8. Dokumennya lengkap setelah diperiksa. Kemudian tugas tambahannya ya 1 laporan, kemudian realisasinya 2 laporan. Jadi ini lebih dari target. Ya, baru 1 yang lebih. Kemudian laporan pengembangan diri 3 laporan, kemudian 5. Jadi berarti sudah 2 yang lebih dari target. Kemudian laporan dokumen yang mendukung tugas guru juga 1 targetnya, realisasi juga 1. Kemudian kegiatan kolektif 3 laporan, ternyata realisasinya cuma 1. Ya, dari sekian antara realisasi dengan target dan realisasi tadi ada 2 yang lebih, kemudian ada yang kurang, sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk rating hasil kinerjanya itu berada di tengah sesuai dengan ekspektasi. Ya, jadi sesuai dengan ekspektasi. Kenapa demikian? Walaupun tadi ada 2 yang lebih dari target, beberapa itu sesuai, kemudian ada yang kurang dari target, sehingga kalau kita rata-ratakan itu lebih dominan dia ke sesuai dengan ekspektasi. Jadi seperti itu cara penilaiannya. Jadi kita lihat mana lebih dominan. Kemudian juga yang menjadi pertimbangan adalah kualitas dari dokumen yang dikirimkan, lengkap tidak, itu juga menjadi pertimbangan. Apakah nanti ratingnya itu sesuai atau di bawah atau di atas ekspektasi. Oke, setelah ini dipastikan sudah dinilai, tandanya bahwa sudah dinilai itu adalah muncul keterangan sesuai ekspektasi. Setelah itu kita akan nilai perlu bekerja
Ya, di perilaku kerja, Bapak Ibu, kita harus mengisi juga feedback karena ini akan muncul nanti pada saat evaluasi kinerja ini dicetak. Oke, saya contohkan, kalau belum sama sekali diisi, itu kita klik tambah. Tapi ini saya sudah berikan contoh pengisiannya seperti ini feedbacknya. Ya, oke, di akuntabel juga sudah saya isi. Kompeten, harmonis, kemudian loyal, kolaboratif, dan seterusnya. Ya, pengisian feedback ini adalah berdasarkan pengamatan kita di di satuan pendidikan. Jadi hasil pengamatan perilaku kerja guru kita di satuan pendidikan. Saya kira ini tugas kepala sekolah untuk melihat. Sehingga nanti Bapak Ibu lah eh, yang akan menentukan untuk rating perilaku kerja ini seperti apa. Jadi menurut pengamatan Bapak Ibu sehari-hari, kepala sekolah bisa menyimpulkan bahwa yang bersangkutan itu eh, perilakunya itu apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di atas. Jadi kalau sesuai itu adalah sesuai dengan target yang diharapkan dari ekspektasi pimpinan. Kemudian kalau di atas tentunya ini kinerjanya, perilaku kerjanya itu luar biasa sehingga kita bisa beri penghargaan di atas ekspektasi. Tetapi jika perilaku kerjanya di bawah rata-rata, berarti kita akan berikan nilai rating itu di bawah ekspektasi. Sekali lagi ini adalah kebijakan kepala sekolah untuk melihat perilaku kerja gurunya dalam keseharian. Oke, untuk saya contohkan, ini hanya contoh Bapak Ibu, saya akan beri nilai di atas untuk perilaku kerjanya di atas ekspektasi. Kita klik OK. Oke, secara otomatis Bapak Ibu, ini akan muncul nilai akhir. Jadi ini otomatis. Kalau kita sudah mengisi rating perilaku kerja, kemudian di sini juga rating hasil kinerja, berarti nanti secara otomatis nilainya akan muncul peringkatnya, peringkat baik. Iya, jadi beginilah cara menilai dan memberikan feedback terhadap SKP bawahan